menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Nah, dari bacaan ini kakak ingin memberi satu tema, yaitu jangan jadi pendendam. Dendam ialah keinginan keras untuk membalas sesuatu perbuatan. Umumnya berkaitan dengan kejahatan. Dendam muncul karena adanya kemarahan di dalam diri atas kelakuan seseorang terhadap kita. Adik-adik yang dikasihi oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak jadi seorang yang pendendam. Kita jangan seperti Herodias yang menaruh dendam kepada Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes pernah menegur Herodes, karena Herodes mengambil, di ayat yang ke-18, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena Herodes ini mengambil Herodias, istri Filipus, saudaranya sendiri, menjadi istrinya. Jadi Yohanes datang untuk menegur atau memberitahukan bahwa tidak baik kamu mengambil istri saudaramu menjadi istrimu. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, terkadang kita tidak suka kalau ditegur, kita tidak suka dengan teguran. Apalagi sesuatu hal yang kita lakukan itu salah, kita tidak suka untuk ditegur. Padahal kita tahu bahwa itu salah, tapi kita tidak mau ditegur. Maka pada pagi hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita untuk kita itu harus suka kalau kita itu ditegur, walaupun sulit, tapi kita harus belajar untuk menerima teguran itu. Kenapa? Karena semakin kita melakukan pelanggaran dan kita tidak ditegur, kita salah, kita semakin jauh dari Tuhan, kita semakin jauh dari orang-orang yang sayang kepada kita semakin jauh dari jalan yang baik. Kita harus menerima dengan baik. Jangan kita panas hati dan menjadi benci, bahkan sampai dendam dan melakukan sesuatu yang membuat kita menyesal seumur hidup kita. Orang yang dendam hidupnya tidak menang. Orang yang dendam membuat dia panas hati. Setiap hari dia melihat orang yang menegur dia akan menjadi sangat benci kepada orang itu. Kenapa sih dia harus tegur saya? Kenapa sih dia harus kasih tahu pelanggaran saya? Padahal di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Amsal, di situ katakan, di dalam Amsal pasal 27 ayat 5, di situ katakan, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kalau orang menegur kita, berarti dia sayang kepada kita, dia mengasihi kita. Tapi malah kita membenci orang yang menegur kita. Seharusnya kita bersyukur karena dia mengasihi kita dan dia tidak mau kita jauh dari sesuatu hal yang tidak baik. Kalau kita di sekolah, pelanggaran yang kita lakukan, aturan-aturan yang kita tidak mau lakukan, pasti ada guru-guru yang menegur kita. Seharusnya kita menerimanya. Kadang kita sebagai siswa, kita tidak bisa menerima teguran dari guru-guru kita. Tapi marilah kita belajar untuk menjadi anak-anak yang mau menerima teguran dan menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat akan aturan-aturan yang ada. Karena kakak yakin dan percaya adik-adik SMP dan SMK Kristen Elim adalah adik-adik yang adalah anak-anak yang suka dengar-dengaran, suka ditegur kalau salah. Jadi mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan pagi hari ini. Kita jangan jadi seperti Herodias yang menaruh dendam kepada Yohanes sehingga ia berencana untuk membunuhnya. Awalnya dia tidak dapat membunuh Yohanes, tapi karena di ayat yang ke-21 di situ katakan, akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodias pada hari ulang tahun mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, perwira-perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Lanjut di ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-23. Di
Di situ dikatakan, lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku. Jadi waktu Herodias ulang tahun, Herodes bilang kepada Herodias, apapun yang kamu minta pasti akan kuberikan. Bahkan sebagian dari kerajaanku akan kuberikan kepadamu. Maka di situ Herodias memakai anaknya untuk meminta sesuatu kepada ayahnya. Di ayat yang ke-24, anak itu pergi menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Nah, karena dendam yang mendalam, akhirnya dia memakai anaknya untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Jangan sampai kita menjadi seperti Herodias yang menaruh dendam yang mendalam kepada seseorang, akhirnya kita membuat keputusan yang salah dan mengambil keputusan yang salah, akhirnya kita menjadi menyesal seumur hidup kita. Tapi marilah kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kalau ada orang yang menegur kita, baiklah kita menerima dengan segenap hati dan kita menjadi orang-orang yang selalu hidup berdamai dengan orang lain. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.